people, selamat datang kembali di podcast bersih-bersih.co, bersih-bersih mindset. Bersama saya Emir sebagai host di sini, dan kali ini saya ditemani dengan Saya Rere di tim operasional Bintang, khususnya di bidang chemical, peralatan. berarti barang ya Pak ya? Iya, lebih ke barang dan lebih ke peralatan. Peralatan. Jadi kali ini kita akan membahas topiknya sekitar chemical cleaning Pak. Chemical. Jadi pernah nggak sih para viewers di rumah ini lagi jalan-jalan misalkan ke cleaning service, ke supermarket atau minimarket, ya. terus lihat banyak banget chemical cleaning dari yang murah sampai yang mahal gitu kan. Tapi mungkin mikirnya yang mahal nih bagus nih pasti gitu kan. Begitu iklannya pasti kan pasti kinclong. Kinclong ya. pasti kinclong atau 100% kinclong gitu kan Pak. Jadi terjadi iklan, dibeli, pas nyampe rumah dipakai, zonk ternyata noda yang mau dibersihin nggak hilang atau makin menyebar gitu Pak, gitu kan. Nah, jadi mungkin biar viewers di rumah ini nggak asal beli dan tahu chemical cleaning yang pas buat noda yang pas gitu Pak. Untuk rumah tangga. Ya betul Pak, untuk rumah tangga utamanya. Jadi kalau saya sendiri ya Pak, misalkan saya belanja untuk alat-alat kebersihan kayak chemical cleaning gitu, saya lihatnya sih cuma merek Pak. Jadi misalkan merek ini bagus buat ini, jadi saya beli gitu. Tapi saya nggak tahu maksudnya fungsi dan detailnya itu apa aja sih Pak gitu. Jadi saya cuma tahunya merek gitu Pak. Kalau menurut Bapak tuh tanggapan Bapak gitu gimana Pak? Menurut saya sih merek branding besar itu kan ya memang kita sudah terlihat lalu lalang di televisi, di apa, dengan harga mahal itu belum tentu kualitas bagus ya. Kalau saya sih itu hanya jebakan ya, Mas Emir. Warna itu cuman warna wangi itu cuma Mas ya. Untuk warna dan pewangi itu di brand-brand besar menurut saya itu hanya branding aja, dan brand-brand kecil itu nggak kalah bagus dari brand besar itu. Karena sebagian brand besar itu untuk warna dan wangi itu hanya jebakan ya. Iya betul, warna itu supaya kita menarik perhatian kita untuk beli apa, dan wangi. Nah, intinya itu ada di pH atau tingkat pH itu tingkat keasaman produk. Berarti balik lagi ke pelajaran kimia awal-awal SMA ya Pak ya? Iya. Beda banget, contoh nih kayak asam, asid itu fungsinya untuk kerak air ya, kerak air atau kerak di kamar mandi itu berfungsi bagus. Oh itu? Iya. Asam. Kadang kita non brand atau saya lumayan sudah bisa buat sendiri lah ya. Oh buat racikan sendiri? Iya, racikan sendiri itu saya ada ilmunya untuk apa? Bahan bakunya apa, itu dengan bahan baku ini kita sudah lebih dapat hasil yang lebih bagus dari brand-brand besar. Kalau boleh tahu Pak, selain kan tadi juga ngomong ada chemical cleaning yang tingkat keasamannya itu asam. Kalau selain asam ada lagi nggak? Ada chemical itu tingkat basa, itu alkalin. Alkalin itu fungsi untuk lemak, untuk kotoran lemak, minyak, noda organik ya, terlebih di dapur. Gitu. Dan itu dibedakan dengan cairan asam. Ya, kita tidak boleh campur aduk dengan asam dan basa. Oke. Jadi intinya bukan customernya yang salah pilih produk ya Pak, tapi emang salah produk untuk salah jenis noda aja ya Pak. Betul. Kalau Mas Emir mau bersihin armor atau apa, ubin-ubin dengan cairan asam ya bakal korosi atau terbakar ya. Bakal rusak ya Pak jatuhnya. Kadang kita tidak bisa membedakan karena kita kan orang awam ya, kita tidak bisa membedakan chemical mana yang baik untuk dapur, mana yang baik untuk toilet, mana yang baik untuk lantai. Kita hanya termakan brand besar. Ini untuk lantai, ini
untuk dapur tapi tidak tahu cara penggunaannya, ya masalah. Baik. Berarti harus penggunaan chemical cleaning itu harus tepat ya Pak? Karena takutnya nanti kalau jenisnya salah Ya, makin rusak lagi materinya. dan keluar biaya besar untuk biaya memperbaiki. Baik. Nah, tapi juga mungkin ganti topik ya. Misalkan saya kan suka scrolling TikTok atau YouTube. Jadi akhir-akhir ini tuh ada tren Pak. Tren itu pembuatan DIY chemical cleaning Pak. Biasanya itu dia nyampur pembersih lantai sama sama apa namanya ya, sama pemutih dan hasilnya pasti ngeluarin gas beracun Pak. Jadi manggil malaikat maut ya. manggil apa namanya pemadam kebakaran buat bantuin gitu. Kalau menurut Bapak nih untuk orang-orang awam gimana Pak? Aduh, itu bahaya banget ya, jangan ditiru ya. Itu nyampur pemutih atau bleach sama cairan yang mengandung amonia itu bisa ngeluarin gas yang berbahaya, beracun ya. Bisa bikin sesak nafas dan fatalnya dada kita bisa gagal paru-paru atau gagal jantung ya. Kalau kita menghirup, atau apalagi itu kita menghirup itu dengan berlebih atau jangka waktu tiap hari itu kita cium itu, aduh masalah deh kita deh. Takutnya ke kesehatan jadinya Pak. Iya pasti itu kesehatan. Nah terus kalau untuk tips orang-orang awam kalau membersihkan jadi gimana Pak? Pada prinsipnya sih pahami noda, pilih senjata, lihat medianya ya, atau medianya atau apa, lantai atau kaca atau besi ya. Lihat jenis nodanya juga atau bagaimana nodanya, minyak kah atau kerak kah, baca label. Yang penting sih kita baca label. Apalagi kalau kita tahu isi produknya itu ya, kandungannya kita lebih bagus lagi baca label, terutama sih kalau sekarang kan yang halal ya. Halal lebih bagus ya, ada dan halal dan fungsinya juga oke, kehalalannya juga oke, jadi kan kita makanya tenang, nyaman, untuk kesehatan juga bagus, untuk rumah tangga juga oke, rumah kita bersih, kinclong dan nyaman lah buat kita sendiri. Berarti ujungnya juga nyambung lagi ke tingkat keasamannya tadi ya Pak? Betul. Berarti kalau tadi asam itu untuk noda-noda air ya, kerak, biasanya di toilet penggunaannya ya Pak? betul, kamar mandi, toilet, ya lantai-lantai yang berkerak dah, yang udah berkerak ya. Jadi tapi juga tadi kan Pak Ray juga jelasin kalau basah itu lebih cocoknya di dapur. Iya betul. Karena ada minyak, lemak gitu ya Pak. Iya. Baik. Kalau mungkin sekarang yang lagi ramai lagi nih Pak, selain tren-tren DIY chemical cleaning tadi, mungkin sekarang isunya lagi isu lingkungan. Jadi beberapa orang mungkin sedang nyarinya itu chemical cleaning yang environmental friendly Pak, gitu. Ramah terhadap lingkungan. Jadi kan mereka menganggap biasanya kalau chemical cleaning biasanya itu terlalu beracun untuk lingkungan. Jadi mereka mencari alternatif lain. Kalau dari Bapak sendiri, apakah ada alternatif lain untuk chemical cleaning yang sifatnya itu asam, basa seperti itu Pak? Ada ya. Mungkin dulu kurang ampuh, tapi teknologi sekarang sudah canggih ya, seperti eco friendly chemical. Sekarang pakai enzim atau bahan nabati yang aman untuk kulit dan nggak merusak ekosistem air Mas. Ya, bonusnya baunya nggak begitu menyengat, tapi chemicalnya nggak menyengat, nggak bikin kita pusing, tapi fungsinya oke pun. Dan kadang masyarakat kita kan tergiur oleh wangi aja, tapi fungsi tidak tahu. Wangi nih, fungsinya oke nih, belum tentu. Wangi parfum apa chemical untuk kerak-kerak itu wangi, tapi parfum fungsinya nggak bagus ya. Baik. Jadi jangan fungsi diutamakan ya Pak? Betul. Bukan wangi diutamakan, fungsi diutamakan. Mungkin pertanyaan terakhir sih Pak,
ada lagi Pak tips untuk orang-orang awam yang mau bersihin rumahnya gitu untuk pakai chemical cleaning? Oke. Tipsnya sih let the chemical do the work aja ya. Jangan buru-buru disikat. Harusnya sih disemprot dulu, disiram dulu. Minimal kita biarkan 5 atau 10 menit ya. Karena kan ibu rumah tangga sekarang baru semprot langsung disikat. Itu karena terlalu buru-buru. Iya, bukan karena terlalu buru-buru. Mereka sudah dari dulu itu taunya setelah disemprot disikat itu lebih bagus kan. Padahal salah. Tipsnya setelah disemprot atau kita tuang kita tuang memakai gayung ya, kita harusnya didiamkan dulu tuh 5 menit atau 10 biar chemicalnya itu larut dengan noda. Iya, setelah itu baru kita lap atau kita sikat dan kita bersihkan dengan air. Nah, itu sih. Biar formula dan bersihnya maksimal. Jadi mungkin bagi para viewers kita di rumah ini, mungkin mulai sekarang kalau mau bersihin rumah dicek lagi botol-botol chemical cleaningnya, tingkat keasamannya, terus fungsinya apa. Jadi mungkin nggak sembarangan pakai apa ya. Terus juga ikuti prosedur yang bisa ada di label boxnya gitu ya Pak. Jangan mentang-mentang so tahu gitu lah Pak intinya kan. Tapi mungkin kalau dari PT Bintang sendiri jual alat-alat chemical cleaning ya Pak? Oh iya, sudah pasti jual Mas. Kita jual peralatan dari mesin-mesin, dari peralatan chemical pun kita berbagai macam fungsi dan guna jenis chemical kita ada, dan chemical kita sudah ramah lingkungan dan sudah sertifikasi halal. Halal MUI, dan itu fungsinya nggak kalah nih sama brand-brand besar. Jadi kalau ada yang berminat boleh order di Bintang Karya Sarana. Di pemesanan bisa melalui website atau WA atau langsung ke IG Bintang Karya Sarana. Nanti WA-nya kita tulis dan IG-nya kita tulis di deskripsi ya Pak. Sama saya juga mau tanya satu lagi Pak, mungkin orang-orang mikirnya kalau perusahaan jual alat-alat chemical cleaning kan mungkin khusus cuma buat perusahaan lain, jadi bisnis to bisnis. Kalau orang awam bisa nggak kita beli Pak? Bisa. Kita bisa untuk orang masyarakat yang membutuhkan alat-alat kebersihan atau sabun-sabun atau apa, untuk partai kecil kita bisa kok. Baik. Berarti pembeliannya nggak harus banyak ya Pak? Bisa satu atau dua dalam jumlah kecil bisa? Betul. Baik. Jadi mungkin sampai sini aja Pak. Terima kasih juga atas insight-nya tadi. Berarti tadi itu obrolan kita tentang sekitar chemical cleaning sama Pak Rere. Jadi jangan lupa lagi cek produk-produk PT Bintang Karya Sarana. Nanti WA dan IG-nya kita taruh di deskripsi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Keep it clean and stay safe.